Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu olahan kentang, yaitu perkedel kentang. Biar nggak bosan, ini perkedel kentangnya saya tambahin dengan daging ayam. Selain itu, untuk bikin perkedel kentang ini, dia juga nggak mudah hancur kalau nanti digoreng. Nah, buat teman-teman nih yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatan perkedel kentang ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Saya mau kasih sedikit informasi untuk teman-teman semuanya, body care apa yang saya pakai. Biasanya kan kalau masak ya, ada beberapa cipratan minyak-minyak kayak gini, kelihatan kan? Nah, cipratan minyak-minyak kayak gini nih sangat membekas banget di tangan. Dan lagi kalau kita nggak ngerawat sama sekali untuk body kita, kayak gini nih, kayak tangan, kecipratan minyak kalau lagi masak. Atau misalnya pas buka oven, kena pintu ovennya, jadi ini ada bekas-bekas luka bakarnya. Sering banget kan teman-teman lihat kayak gitu, tapi ajaibnya dia tiba-tiba aja hilang. Sebenarnya nggak tiba-tiba, tapi itu semua by proses ya. Nah, ini yang akan saya kenalkan ke teman-teman, ada 3 macam body care yang saya gunakan. Ini produknya dari Scarlett. Yang pertama ada body scrub seperti ini. Kemudian yang kedua ada shower scrub seperti ini. Ini shower scrubnya. Setelah itu yang ketiga di sini adalah body lotion kayak gini. Nah, body lotion untuk packagingnya sesuai yang teman-teman lihat, ini sangat bagus banget. Dilihat dari awal ya, dari body scrubnya terlebih dulu. Nah, untuk body scrub sendiri ini kayak gini aja tempatnya. Kemudian ini bukanya gampang banget, tinggal kita buka aja kayak gini. Ini udah saya pakai ya, udah tinggal segini. Dan ini tuh enak banget untuk cara pakainya, serta harumnya tuh ini beneran harum banget. Jadi kalau misalnya dipakai itu dia seger banget. Nah, shower scrubnya ini saya seneng banget untuk packagingnya. Dia bukanya kayak gini aja. Nah, gampang banget ya bukanya. Nah, ini pasti dia bakalan ketutup rapet banget kalau kayak gini. Coba ini kita buka. Nah, kayak gini aja, kemudian kita tutup. Kemudian lanjut yang terakhir yang saya gunakan adalah body lotion. Ini body lotionnya, packagingnya saya suka banget, apalagi saya yang punya beberapa anak-anak kecil yang suka mainin kayak gini. Ini gampang banget dibawa kemana-mana karena memang packagingnya itu bagus banget, enak banget. Kayak gini nih ya contohnya, untuk body lotionnya dia itu ada penguncinya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah digunain, biasanya kan kalau nggak ada penguncinya kayak gini, dia bakalan gampang banget dibuat mainan sama anak-anak ya, kayak gini. Atau misalnya ini kita taruh di tas tuh, dia bakalan mudah banget untuk kepencet kalau misalnya dia nggak ada kuncinya. Packagingnya seperti biasa kayak gini, tapi spesialnya dia juga ada penguncinya kayak gini. Nah, kalau misalnya ditekan nih kayak gini, dia nggak gampang keluar, ya kan? Enak banget, seneng banget bawa ini. Jadi 3 ini kalau misalnya dibawa-bawa itu enak banget, dia nggak akan ngeluber kemana-mana pastinya, karena memang packagingnya bagus banget. Nah, lanjut untuk teksturnya ya. Pertama kita lihat dulu untuk tekstur dari body scrubnya kayak gini. Kalau misalnya body scrubnya ini di-apply ke tangan kita, ini nggak bakalan sakit. Jadi untuk scrubnya tuh nggak bakal nyakitin ke tangan gitu. Biasanya kan ada scrub-scrub yang nyakitin banget ke tangan. Nah, kalau yang ini dia nggak bakalan nyakitin sama sekali karena memang bulir dari scrubnya itu halus banget. Nah, kemudian untuk shower scrubnya ini dia juga ada bulirannya. Dan buliran scrubnya itu dapat memaksimalkan kalau kita membersihkan badan kita atau seluruh tubuh kita. Nggak hanya tangan, bisa kaki, bisa semuanya. Untuk body lotionnya ini sangat bagus banget, enak banget, dan dia juga nggak lengket sama sekali kalau misalkan kita gunain di tangan, dan dia juga mudah meresap ke dalam kulit, jadi dia nggak akan lengket sama sekali di bagian kulit teman-teman semuanya. Warnanya ini ada macam-macam, juga harumnya juga ada macam-macam, semuanya harum. Yang saya punya ini ada 3.
Ini pomegranate untuk shower scrubnya. Kemudian untuk body scrubnya ini adalah yang romansa body scrub. Nah, untuk body lotionnya ini saya menggunakan yang freshy. Jadi ada beberapa macam sebenarnya, tinggal teman-teman maunya yang mana dan suka yang apa. Nah, semua produk dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E. Di sini juga dijelasin ya. Untuk kandungan dari Scarlett, semuanya ada glutathione dan vitamin E-nya. Manfaat glutathione dan vitamin E itu untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget kalau misalkan teman-teman juga mau gunakan. Yang pertama di sini saya akan gunakan body scrubnya. Kita ambil aja sedikit kayak gini. Kelihatan? Kita ambil sedikit, kemudian kita ratain aja di tangan. Di sini saya menggunakan tangan yang sebelah kiri untuk membuktikan ke teman-teman kalau udah pakai Scarlett dan belum pakai Scarlett. Ini scrubnya kita olesin aja di sini. Kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 3-4 menit. Biarin dia benar-benar meresap dulu. Kita diemin dulu ya. Yang ini sengaja nggak saya olesin sama sekali. Nah, ini udah saya diemin sekitar 3 menitan, dia kayak gini. Kemudian ini bisa tinggal kita gosok-gosok aja. Nah, kita gosok-gosok aja sampai dia bersih ya. Untuk harga Scarlett ini hanya Rp75.000. Ini dari sini ke ini aja udah kelihatan ya. Kalau misalnya dia udah mulai cerah untuk bagian yang di scrub ini. Nah, kalau kita udah rasa bersih nih kayak gini, kemudian ini bisa kita bilas dengan air biasa. Saya akan bilas dulu ya untuk tangannya. Nah, ini udah saya bilas kayak gini, tinggal saya lap aja. Ini masih tahap yang pertama ya. Nah, setelah itu, setelah kita scrub ini, kemudian di sini bisa pakai sabun. Kalau misalnya seluruh badan teman-teman udah pakai scrub, kemudian bisa pakai sabun seperti ini. Untuk sabunnya ini ada buliran-buliran halusnya, dan kalau misalkan kita apply ke tangan, nah buliran-buliran ini juga dapat memaksimalkan, membersihkan di bagian kulit teman-teman semuanya. Jadi ini bagian yang tadi di scrub, kemudian kita sabun. Kalau misalnya seluruh tubuh dikasih scrub atau udah di scrub sama teman-teman, kemudian tinggal kita sabun aja. Oke, udah, ini akan saya bilas dulu ya. Nah, ini udah dibilas, kemudian kita keringin dulu. Nah, kalau udah kering, step yang terakhir di sini akan saya kasih body lotion. Tinggal kita lepas aja kuncinya, kemudian ini langsung kita taruh aja di tangan kayak gini. Oke, kalau udah tinggal kita gosok-gosok. Gampang banget, dan ini lembut banget, dia nggak lengket sama sekali di tangan. Body lotionnya udah rata, kemudian di sini kita lihat perbedaannya. Jadi yang sebelah kiri adalah yang sudah menggunakan Scarlett lengkap, dari body scrub, kemudian dari shower scrubnya, setelah itu dari body lotionnya. Kita lihat perbedaannya, kelihatan banget kan? Yang kanan ini belum menggunakan sama sekali, kemudian yang kiri udah. Kayak gini, kelihatan kan? Kelihatan kan? Nih, kelihatan nggak? Bisa beda banget kayak gini, bener-bener mencerahkan banget. Makanya itu saya seneng banget, misalnya pakai body care dari Scarlett ini, dan baunya ini harum banget, seger banget, apalagi dari body scrubnya udah harum, kemudian shower scrubnya harum, body lotionnya bikin tambah harum lagi, dan dia nggak lengket sama sekali. Itu semua produk dari Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM, jadi jangan khawatir karena ini legal ya, udah terdaftar di BPOM. Nih, saya kasih lihat ya, semua itu ada BPOM-nya. Nih, ini BPOM-nya. Kemudian yang ini juga ada BPOM-nya di sini. Tinggal teman-teman cek aja. Ini BPOM-nya. Body scrub-nya juga ada BPOM-nya kayak gini. Ini BPOM dari body scrub-nya. Oke, segitu dulu untuk info body care yang saya gunakan. Lanjut kita nonton video memasaknya. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk bikin perkedel kentang. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama di sini ada 1 kg kentang dieng. Jadi kentang dieng itu yang dalamnya kuning ya. Selanjutnya di sini ada 250 gram daging ayam giling. Setelah itu ada 10 siung bawang putih, kemudian 10 siung bawang merah, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh pala bubuk, 2-4 batang seledri,
2 butir telur utuh. Selain itu, siapin juga garam secukupnya nanti untuk dicampur ke dalam perkedel kentangnya. Langsung aja kita ke cara membuatnya karena bahan-bahannya sangat simpel banget. Yang pertama kita akan kupas kentangnya terlebih dulu. Di sini kentangnya kalau udah dikupas jangan lupa untuk direndam dengan air. Supaya nanti kalau kentangnya lagi menunggu nih, lagi nunggu giliran diolah, dia tetap masih bagus bagian luarnya, jadi nggak kecoklatan. Kalau udah semua kita kupasin untuk bagian kulitnya, ini saatnya kita potong-potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah matangnya ketika digoreng. Kita ambil satu bagian, kemudian kita potong aja kecil-kecil kayak gini. Sesuai selera aja sih, kalau misalkan dia dipotong terlalu besar menurut saya nanti lebih lama untuk matangnya. Jadi di sini agak lebih kecil-kecil aja kayak gini. Selain itu, kalau lebih kecil-kecil, dia juga mudah untuk dioleknya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, jangan lupa direndam kentangnya dengan air seperti ini supaya nanti dia nggak kecoklatan ketika menunggu giliran digoreng. Selanjutnya di sini akan kita rajang halus untuk seledrinya. Ini kita lipat aja jadi 2 seperti ini, kemudian kita rajang halus kecil-kecil kayak gini. Kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu. Setelah itu kita panaskan minyak secukupnya. Di sini saya menggunakan wok yang terbaru dari Stand Cookware. Ini yang warna pink, cantik banget. Kemudian jangan lupa kalau minyaknya udah panas, kita akan masukkan kentang secukupnya. Kentangnya ini akan kita goreng dengan api sedang supaya dia benar-benar matang ya. Jadi kalau misalnya terlalu besar takutnya bagian luarnya kecoklatan tapi ternyata dia belum matang. Nah, ciri-ciri kentang yang benar-benar matang seperti apa? Dia lebih enteng ketika diaduk, kemudian dia sudah mengambang seperti ini. Lalu ini bisa kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian kita goreng aja sisanya. Jadi di sini untuk 1 kilo saya menjadi 2 kali gorengan. Ini kita goreng sampai dia mulai setengah matang. Kalau udah mulai setengah matang, kita akan masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah kita siapin tadi. Jadi nanti biar matangnya bebarengan. Kalau misalnya jadi satu bareng-bareng, takutnya nanti bawang putih dan bawang merahnya terlalu coklat tapi kentangnya belum matang. Nah, jangan lupa ini ketika panas-panas langsung aja kita haluskan supaya lebih mudah. Kalau misalnya udah dingin dia agak susah untuk dihaluskan. Jadi kentangnya ketika udah diangkat, langsung aja kita halusin seperti ini. Jangan lupa tengokin tadi kentang yang udah kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Kalau udah mulai matang, langsung aja kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini minyaknya akan saya taruh aja di sini. Ini oil pot dari Kitchen. Saya taruh aja di sini, jadi ada saringannya, enak banget untuk dipakainya. Kemudian di sini tempatnya atau woknya ini akan saya gunakan untuk menggoreng daging ayam giling yang udah saya siapin tadi. Tanpa harus saya tambahin minyak lagi ya, udah cukup sedikit-sedikit dari bekas yang tadi. Kemudian kita goreng aja sampai dia benar-benar matang. Kalau udah matang, kita matikan, kemudian kita sisihin dulu. Nah, ini kentang yang tadi digoreng bersamaan dengan bawang putih dan bawang merahnya kita halusin. Kalau udah halus, kita tambahkan bahan-bahan pelengkap yang lainnya, mulai dari pala bubuk, kemudian merica bubuk, selanjutnya garam. Sebenarnya untuk garam, pala bubuk, merica bubuk, itu bisa disesuaikan aja dengan takaran masing-masing ya. Kalau misalnya ingin lebih banyak lagi juga boleh, atau berasa palanya terlalu banyak juga boleh dikurangi. Setelah tercampur rata, jangan lupa masukkan untuk ayam yang udah kita goreng tadi. Kemudian di sini akan kita halusin. Kalau misalkan tidak menggunakan daging ayam giling, teman-teman bisa pakai ayam biasa itu, dada ayam, kemudian direbus. Setelah itu disuir-suir kecil, kemudian bisa dicampurin ke kentangnya. Kalau udah tercampur rata, tambahkan seledri. Kemudian di sini saya tambahin merica lagi biar lebih terasa, dan garamnya juga saya tambahin lagi. Lalu ini saya aduk rata aja. Kalau udah tercampur rata, kemudian di sini saya tambahkan 1 butir telur utuh ukuran besar. Kalau misalnya ukurannya biasa-biasa aja, boleh menggunakan hingga 2 butir telur. Di sini saya menggunakan 1 butir aja biar lebih irit. 1 butir tapi ukurannya yang lumayan besar.
Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian ini akan saya cetak. Nah, untuk mencetaknya biar nanti lebih sama ya, jadi nggak ada yang iri, ada yang besar, ada yang kecil. Di sini kurang lebih sama, saya menggunakan sendok takar dari Stain Cookware. Ini yang 1 sendok makan. Kemudian saya ambil, lalu saya bulet-buletin sampai kecetak bulat seperti ini, bulat pipih seperti ini ya. Kalau misalkan ingin bikin yang lebih besar juga boleh, tapi kalau di rumah memang sukanya yang kecil-kecil mungil-mungil kayak gini, biar sekali makan enak gitu. Anak-anak juga ambilnya juga nggak terlalu banyak, kalau misalkan terlalu besar kan takutnya terlalu banyak. Nah, kita lakukan sampai semuanya habis. Untuk perkedelnya sama, kita ambil 1 sendok makan, kita bulet-buletin, kita pipihin dikit. Kalau udah, samping-sampingnya pastiin tidak ada yang retak. Setelah itu kita bisa sisihkan. Nah, ini dia perkedelnya udah jadi semuanya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita goreng. Kita siapin aja 1 butir telur utuh ya. Di sini 1 butir telur utuhnya untuk bagian luar perkedelnya. Kalau misalkan nggak usah ditambahin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi baiknya di dalam perkedelnya ada 2 butir telur utuh. Nah, di sini biar lebih kerasa aja untuk telurnya, saya kocok lepas, kemudian saya tambahkan sedikit garam. Lalu di sini saya akan siapkan minyak untuk menggoreng perkedelnya. Perkedelnya ini akan saya ambil secukupnya, saya masukkan ke dalam kocokan telur. Kemudian di sini saya aduk rata sampai semuanya terkena telurnya. Setelah itu ini akan kita goreng, pastikan dulu kalau minyaknya benar-benar udah panas. Nah, untuk menggorengnya di sini nggak perlu terlalu lama untuk menggoreng perkedelnya karena memang ini udah matang, tinggal matengin bagian luarnya sama sedikit di dalamnya kan ada telur ya. Di sini saya goreng dengan api sedang aja. Kalau misalnya dia digoreng dengan api kecil, takutnya dia semakin banyak menyerap minyak karena kan benarnya nih udah matang ya. Tinggal kita goreng dengan api sedang sampai dia kecoklatan. Kalau udah kecoklatan seperti ini udah cukup. Kemudian ini bisa kita angkat lalu kita sisihkan terlebih dulu. Mau lebih coklat lagi juga boleh, tapi menurut saya ini udah pas, jadi nggak terlalu coklat banget. Oke, kemudian di sini saya juga kasih contoh buat teman-teman yang punya DG air fryer atau menghindari terlalu banyak minyak. Bisa aja perkedelnya tanpa ditambahin dengan telur, langsung digoreng dengan DG air fryer dari Mito seperti ini. Karena di bagian dalamnya udah ada telur, ini enak banget meskipun tanpa minyak. Nanti teman-teman bisa lihat gimana hasilnya digoreng menggunakan DG air fryer dari Mito. Nah, di sini saya menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Di sini saya panggang selama 10 menit. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bakalan cicipin. Mulai yang pertama digoreng dengan minyak, selanjutnya yang tidak menggunakan minyak. Nah, langsung aja yuk kita cicipin. Ini pencicipannya lagi di luar biar lebih terang juga untuk cahayanya. Nah, ini yang bagian atas tinggal kita buka aja kayak gini. Tuh, Masya Allah. Tuh, dalamnya. Enak banget. Tuh, palanya, mericanya kelihatan semua kan. Selamat mencoba. Nah, ini sekarang yang tidak menggunakan minyak, tapi kita goreng pakai DG air fryer dari Mito. Sekarang saya buka dulu. Tuh, luarnya tetap matang ya, kelihatan berkulit kayak gini. Kemudian ini dalamnya juga matang. Kita lihat dulu. Dalamnya matang, tinggal matangin aja bagian luarnya. Kemudian kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama enaknya kok sama digoreng pakai minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Daging semua ini isinya.
Enggak, sama kentang. Tapi tak kasih ayam. Sopnya mahal. Iya, lagi. Enak banget. Adek, astagfirullah. Mas, pegang sendiri, pegang. Tuh, pegang. Bilang apa? Makasih. Bilang apa sama ya? Cici. Loh. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin perkedel kentang ini di rumah. Ini enak banget, caranya juga sangat mudah. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga share video ini jika bermanfaat buat teman-teman, supaya semakin banyak yang suka perkedel dan bikin perkedel tanpa bikin hancur. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.